Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan ini kan kita tadi sudah belajar, kalian sudah belajar tematik. Nah, di ujung ini kita belajar pelajaran akidah akhlak. Ada yang sudah disiapkan buku akidah akhlaknya, buku paketnya? Coba. Ya, silakan. Udah siap ya? Siapa yang ngajar akidah akhlak? Tentunya ya Bapak ngajar akidah akhlak. Coba di kelas 6 ini bab 1 akidah akhlaknya tentang apa, Nak? Betul, tentang kalimat thayyibah. Tapi sepanjang pengetahuan Bapak, akidah akhlak itu di kelas 4 sampai kelas 6 itu bab satunya pasti kalimat thayyibah. Coba, ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Ya, kalau tulisnya kalimat, tulisan dokter nih, thayyibah. Kalau bahasa Arabnya tulisannya begini, kalimatut thayyibah. 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 Thayyib. Thayyib, ajib. Nah, itu artinya baik. Kalimat itu ya kalimat, thayyibah baik. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Ya. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik yang diucapkan oleh umat Islam. Jadi kita semua hidup kita ini di sisi kiri kanan kita itu ada orang lain. Dalam pergaulan kita harus menjaga ucapan dan perilaku kita, terutama ucapan. Jadi kalau kita sudah bertemu atau berkumpul dengan orang lain, yang dikeluarkan dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Allah dan Rasulnya mengajarkan. Kalian tahu kan kalimat thayyibah itu banyak macamnya dan kegunaannya dan kapan kalimat tersebut diucapkan. Kalau kalian mendapatkan rezeki dari Allah, misalnya ayahmu memberikan kamu sepeda baru, kan yang diucapkan alhamdulillah. Gak mungkin kan dikasih sepeda langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat thayyibah ini ada fungsinya dan kapan mengucapkannya. Ya. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik yang diucapkan oleh umat Islam agar dalam pergaulan kita dihormati oleh orang lain. Kalau kalimatnya baik pun suaranya juga jangan terlalu tinggi, Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak perlu begitu, cukup alhamdulillah. Ya, baik. Kalimat thayyibah banyak, ada kalimat thayyibah itu kalimat tasbih. Kalimat tasbih, subhanallah. Ada kalimat tahmid. Betul, alhamdulillah. Ada kalimat apa lagi? Tarjih. Tahlil dulu deh, tahlil. Yo, kalimat tahlil yang bagaimana bunyinya? Betul kamu, la ilaha illallah. Tuh kalimat tahlil tuh. Makanya ada tahlilan. Kalau kita diundang tahlilan, pasti di dalamnya ada zikir. La ilaha illallah.
la ilaha illallah. Itu kalimat tahlil namanya. Ya, la ilaha illallah. Ada kalimat apa lagi? Takbir. Takbir. Nah, kalimat takbir. Idul Fitri, Idul Adha, malamnya dari mulai malam sampai besok pagi itu orang melantunkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. Dilanjutkan, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd, tahmid. Bukan ilham, walillahi alhamdu. Jadi walillahil hamd. Itu ya, tuh. Lengkap di dalam takbiran itu ada kalimat tahmidnya, tahlilnya, takbir. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah. Tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tahlil, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Masih ada lagi kalimat thayyibah? Ada. Apa? Saudara-saudara sekalian, mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Nah, itu kalimat apa namanya? Tarji. Betul, tarji. Kalimat tarji itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Masih ada? Masih apa? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kalimat baik kan? Kalau mau makan baca bismillah, kan gitu. Sesudah makan alhamdulillah. Kalau mau minum itu bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ya, bismillah. Seperti basmalah. Boleh tulis di basmalah. Masih ada? Masih ada? Kalau kamu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, kamu ucapkan apa? Kalau kamu sadar, betul, astagfirullah. Berarti kalimat istighfar. Nah, anak-anak, inilah yang akan kita bahas di pertemuan pertama kelas 6, yaitu kalimat thayyibah yang bernama istighfar. Betul nggak? Betul, coba lihat. Lihat halaman 3. Di halaman 3 itu membahas tentang kalimat istighfar. Kenapa sih mesti istighfar? Betul, karena kita sering melakukan dosa. Tetapi ingat, istighfar itu bukan sekedar mohon ampunan dosa, bukan. Kalimat istighfar itu dalam Al-Quran dijelaskan, siapa yang mau surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, perbanyak istighfar. Siapa yang mau usahanya sukses, tidak mengalami kebangkrutan, maka dawamkan atau biasakan beristighfar. Siapa yang suami istri masih belum dikaruniai anak, padahal udah berpuluh-puluh tahun, perbanyak istighfar. Siapa yang mau dikeluarkan dari segala kesulitan, juga perbanyak istighfar. Itu yang Bapak sebutkan barusan itu adalah fungsi atau manfaat istighfar yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Coba, ada yang pegang Al-Quran? Coba buka Al-Quran surah Nuh. Yo, surah Nuh, silakan. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk membuka surah Nuh.
Juz berapa? Silakan, ada itu daftarnya di belakang. Tuh, udah ada yang ketemu? Bagus. Nah, sekarang sudah ketemu surah Nuh. Buka atau lihat ayat 10, 11, 12. Oke? Bisa? Ada? Coba, apa kalimat pertamanya ayat 10? Bagus, betul. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka perbanyaklah oleh kamu istighfar kepada Tuhanmu, karena Dia adalah Maha Pengampun. Oh. Terus ayat 11-nya, yursilis samaa alaikum midrara. Dengan istighfar Allah akan menurunkan air hujan yang lebat, sehingga dengan air hujan itu akan menyuburkan tanah dan tumbuhan-tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia. Makanya anak-anak pernah dengar sholat istisqa, sholat minta, sholat minta hujan. Di sana istighfarnya 1000 kali loh. Kenapa? Sambil menangis, minta diampuni dosa, minta diturunkan hujan, karena sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak hujan. Itu istighfar. Bahkan di situ wayum didikum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Tuh. Jadi dengan istighfar juga akan memperbanyak keturunan-keturunan. Kenapa bisa memperbanyak keturunan-keturunan? Karena tadi Allah telah menurunkan hujan. Lalu dengan air hujan itu menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, buah-buahan, padi-padian, jagung dan sebagainya. Kalau manusia sudah banyak mengkonsumsi buah-buahan, makanan yang sehat tadi, maka akan subur rahimnya, sehingga akan mudah memperoleh keturunan. Begitu, ya. Tuh. Bahkan di dalam hadis dikatakan, siapa yang selalu mendawamkan atau apa? Atau membiasakan beristighfar, maka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Pertama. Yang kedua, dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang yang istighfar. Dulu pernah bapak punya pengalaman, punya uang 5.000, mau pulang ke Pondok Cabe, belum punya motor. Bapak lagi duduk sambil istighfar, gitu. Pas mau pulang, ada yang ngasih uang 50.000 kayak. Kan gak diduga-duga, ini uang apa? Udah, ini sana aku baca. Tuh, ya. Amin tuh pernah seperti itu. Jadi perbanyak istighfar. Oke, kita lanjut. Jadi istighfar itu adalah satu di antara beberapa kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan, yang harus kita baca terus, lebih-lebih kalau kita melakukan atau sadar telah melakukan kesalahan. Kamu lupa bikin PR, astagfirullahaladzim, gitu. Jangan ini buset, lupa nih bikin PR. Wah, itu parah. Itu bukan kalimat thayyibah, bukan kalimat yang baik. Jadi kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Kalau lupa bikin PR atau membentak teman atau disuruh guru tidak mau, itu istighfar, itu dosa itu. Kenapa? Karena dosa akan menghalangi kita dengan Allah. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Innallaha aqrabu min hablil
warid. Allah itu dekat dengan kita lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Cuman bisa terhalang jauh Allah dengan kita karena dosa. Jadi jangan berbuat dosa kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak berbuat dosa, banyak istighfar. Kenapa? Karena orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa, Nana. Semua manusia pernah melakukan kesalahan atau dosa. Para nabi, para rasul pernah melakukan kesalahan. Ayo, siapa nabinya yang tidak melakukan kesalahan? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan, tapi langsung ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tahu ayatnya? Surah apa yang menjadi teguran Allah kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad melakukan kesalahan? Ayo, surah apa? Nih, di dalam daftar hafalan juz amma di kelas 6 itu ada surah An-Naba, ada surah An-Nazi'at, ada surah Abasa, ada surah At-Takwir. Satu lagi surah apa? Ada 5 pokoknya. Mudatsir kalau tidak salah. Ya. Nah, surah yang ketiga itu Abasa. Itu surah yang awalnya, surah itu dari ayat 1 sampai 8 kalau tidak salah. Itu teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Suatu ketika Nabi Muhammad sedang menerima para pembesar Quraisy, orang-orang kaya, para bangsawan, pejabat. Lalu datanglah seseorang yang berpakaian sederhana dan dia juga dalam keadaan buta. Dia datang kepada Rasulullah ingin meminta petunjuk atau ilmu untuk amal ibadah dia. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad berpaling dari dia karena Nabi Muhammad sedang berhadapan atau menerima tamu pembesar Quraisy. Artinya Nabi Muhammad tidak mau melayani orang tersebut. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum seorang yang buta, yang sederhana pakaiannya. Dia minta petunjuk pada Rasulullah, tapi Rasulullah berpaling, gak mau. Sama seperti kita kalau kita lagi ada tamu yang orang kaya atau orang penting, lalu ada orang gembel datang ke rumah kita misalnya. Kita bakal melayani dia, enggak, ngapain, malah diusir. Nah, Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahannya itu berpaling dari orang yang sederhana tadi. Ditegur oleh Allah dengan surah Abasa wa tawalla an ja'al a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa amma man bahila wastaghna fa anta lahu anhu talaha. Al-ayat. Muhammad, jangan mentang-mentang, kata gitu. Muhammad, kau jangan mentang-mentang menerima tamu pembesar Quraisy sehingga engkau melupakan atau menghiraukan atau membiarkan orang yang ingin mendapat atau memperoleh ilmu dari kamu. Ya, jadi apa? Seorang nabi harus bisa mengayomi baik yang pembesar, bangsawan, orang kaya maupun rakyat biasa, rakyat jelata. Kalian sebagai pemimpin demikian, dipilih menjadi pemimpin untuk melayani rakyat. Rakyat mana saja, rakyat apa saja yang tatanan ekonominya berbeda-beda. Semua rakyat kalau kita jadi presiden itu yang harus kita layani, bukan dilayani. Ya, makanya Rasulullah juga ditegur anak-anak. Oke, jadi mari kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa yang dosa kita diampuni, apa yang kita inginkan dikabulkan. Seperti itu fungsi dari istighfar. Untuk lanjutannya
kita akan bahas di minggu berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Yuk. Tapi istighfar, astagfirullahaladzim, 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 walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.